modul yang sudah ditetapkan. Saya pikir pasti di kita Fakultas Teknik juga ada ya. Jadi sistematika penulisan skripsi misalkan, ya itu ada. Kemudian harus logik. Jadi prinsipalnya itu logik, harus masuk akal researchnya. Nggak boleh kalian misalkan meneliti eh, misalkan seberapa kuat otot baja dari Gatot Kaca, ya sangat menarik kan? Tapi apa itu logik apa enggak? Nggak logik kan? How can you do that, right? Oke, jadi harus logik. Kemudian conclusion should be based on evidence. Jadi atau observation. Kesimpulan itu harus base atau berdasarkan dari bukti ya, bukti kalian. Jadi ketika apa research itu harus empirical, harus ada buktinya gitu ya. Nggak bisa kalian misalkan bilang, oh ya kalau kita bangun rumah gitu ya, bata merah itu lebih kuat daripada misalkan eh, apa namanya bata Hebel ya misalkan. Nah, gimana sih caranya kalian bisa mengambil kesimpulan seperti itu berdasarkan dari evidence atau percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, itu harus yang keempat, sorry, menjawab semua research question. Makanya tadi saya bilang objectivity kita itu harus kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari eh, permasalahan penelitian yang kita angkat. Jadi harus objektif ya. Misalkan kalian melakukan suatu riset di lokasi yang mungkin orang-orangnya kalian nggak terlalu senang gitu, tapi harus objektif gitu ya, harus harus tidak subjektif. Itu yang sangat sulit juga ya untuk seorang peneliti. Kadang misalkan ketika kita meneliti di suatu tempat, kita itu sudah bawa pemikiran sendiri misalkan. Misalkan kita eh, misalkan nih ya, ada yang kemarin lagi viral ya. Misalkan eh, ada anak kecil yang tenggelam misalkan, ada anak kecil yang tenggelam. Nah, kemudian karena kalian sudah misalkan dari awal udah nggak suka nih sama misalkan parentsnya, orang tuanya. Nah, karena kalian sudah nggak suka, jadi ketika kalian diminta untuk research misalkan mencari tahu benarkah anak ini tenggelam secara memang accident atau ada eh, apa kecelakaan anak ini disebabkan karena murder atau pembunuhan gitu ya. Jadi objektif. Jadi jangan karena kita nggak suka sama orangnya kemudian kita oh ya ini benar nih pembunuhan nih, nggak bisa. Jadi kita harus objektif bahwa misalkan oh iya berdasarkan fakta di lapangan seperti ini gitu. Kita harus objektif ya. Kemudian research itu replicable. Jadi suatu teori tidak akan maksudnya paten seumur hidup teori itu bakal seperti itu enggak, tapi bisa ada teori lain yang membantah teori yang sudah ada misalkan ya. Jadi replicable. Jadi jangan terlalu eh, apa namanya fanatik terhadap satu teori karena teori itu bisa saja berubah gitu. Tergantung perkembangan teknologi, perkembangan kemudian eh, misalkan perkembangan apa namanya eh, teknologi, kemudian ada perkembangan dari lingkungan sekitar misalkan ya. Jadi teori itu replicable, bisa tergantikan gitu ya. Makanya kenapa ketika kita mengambil reference itu harus at least um, tidak lebih dari 10 tahun terakhir ya. Karena bisa jadi kalau misalnya kalian ngambil teori tahun 80-an, bisa jadi teori itu udah ada yang baru, gitu, sudah terbarukan di tahun 2000-an misalkan. Dan kalian nggak tahu. Jangan. Jadi harus mencari suatu teori ya atau reference yang terbarukan, at least uh, no apa ya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh jaraknya dengan penelitian kalian. Kemudian ada quality control. Riset itu ada quality control, yaitu uh, akurat dalam mengukur, pengukuran yang akurat, quality control ya. Kemudian ada well designed and conducted research has potential application. Jadi eh, riset itu harus didesain dengan baik ya. Jadi ada step-stepnya tadi untuk kemudian bisa
menghasilkan suatu research yang punya potensi yang bagus ya, bagus. Jadi potensi untuk menjawab permasalahan yang dia pertanyakan itu bisa karena kita well design dari awal gitu ya. Kemudian define your objective ya. Jadi eh, ini ada beberapa tips ya. Yang pertama, try to keep your research simple ya. Jadi eh, nggak selalu sesuatu yang ribet itu bakal eh, sangat wah gitu ya atau sangat bagus gitu ya. Jadi try to keep this simple. Misalkan seperti tadi yang saya bilang, dari sekian banyak judul yang diajukan mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia ke Dikti dengan skema PKM tadi, ternyata yang sesimpel itu research yang judulnya simple, kemudian apa yang dilakukan juga simple, tapi karena benefitsnya besar buat orang banyak, itu yang menang gitu ya. Jadi jadi saya dulu ingat saya punya temen nih. Jadi saya pikir dalam setiap perkuliahan ada nih model kayak gini ya. Jadi teman saya itu eh bisa dibilang apa ya? Public enemy lah ya untuk kita teman-temannya karena sebenarnya mungkin bagus ya untuk dosen mungkin senang tuh yang tipe kayak gitu. Jadi kalau ada tugas dia sangat cepat ngumpulin gitu ya. Kadang lebih cepat dari jadwal gitu ya. Kemudian em, dia kalau melakukan tugas tuh sendiri gitu, nggak mau diganggu kata teman saya ini pinter kalau saya bilang ya dia sangat pinter di konstruksi bangunan gitu ya. Jadi kita punya mata kuliah konstruksi bangunan. Gitu. Jadi sangat pinter ya. Tapi dia pinter tapi tidak em, punya benefit untuk teman-temannya. Benefit ini dalam artian harusnya orang kalau pinter itu bermanfaat ya. Dia bisa ngajarin teman-temannya. Jadi dia bisa eh, apa ya? Bisa membuat teman-temannya itu lebih semangat gitu ya. Misalkan dalam satu mata kuliah gitu. Jadi ketika dia pinter dalam mata kuliah itu dia bisa nge-support teman-temannya kalau ayo kalian juga bisa gitu ya. Jadi jangan cuman dia doang nih yang sukses, teman-temannya di bawah jangan kayak gitu gitu ya. Jadi kalau bisa itu tarik menarik gitu ya. Ada teman yang sukses tarik gitu ya, biar yang lain yang nggak sukses juga bisa ikut ngerasain gitu ya. Nah teman saya ini karena terlalu individual ya, terlalu individual. Jadi pada saat dia sidang skripsi, jadi ruangan saya sebelahan sama ruangan dia gitu ya. Jadi karena kita di jurusan arsitek pakai gambar waktu itu ya. Jadi gambar tuh di print kemudian ditempel di dinding ruang sidang tuh. Jadi saya bisa hitung gambarnya itu ada 25 gambar. Jadi 25 kertas ditempel di dinding. Sedangkan saya di ruangan sebelah itu saya hanya punya sekitar 5 gambar ya. Saya udah kena mental duluan main-main ke sebelah gitu ya. Jadi pas saya lihat, waduh, 25 dia, sedangkan saya hanya 5 gambar dan dengan eh, penguji yang hampir sama gitu ya. Jadi saya pasti kena mental gitu, wah, punya dia 25 nih gitu. Tapi pembahasan saya waktu itu berbeda. Jadi waktu itu saya mendesain eksterior, dia mendesain konstruksi gitu ya. Nah, kemudian eh, pada saat akhirnya karena terlalu banyak subjek yang bisa menimbulkan pertanyaan gitu ya. 25 gambar kan sangat banyak yang bisa ditanya dari situ kan. Sedangkan 5 gambar coba hanya sedikit yang bisa ditanya. Tapi yang penting esensi dari goals kalian research itu kesampaian gitu. Jadi akhirnya pada saat saya sementara sidang gitu ya. Teman saya ini udah di depan pintu tuh ngeliatin saya sidang. Wah, saya tambah kena mental. Wah, buset, baru 20 menit dia udah selesai gitu ya. Gitu. Jadi, nah, pada saat saya selesai disuruh keluar dulu kan karena mau apa rembukan dosen penguji pembimbing. Ternyata dia belum selesai teman-teman ya. Dia belum selesai. Dia masih sangat nervous di ruangan sibuk dengan 25 gambar tadi dan akhirnya dia kebingungan untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Karena dia mau mengejar tadi, jadi gambarnya harus banyak gitu ya, harus gambarnya bagus, tapi dia lupa bahwa yang dikejar itu adalah bagaimana gambarnya itu bisa menjawab permasalahan yang diangkat gitu. Jadi tidak terjawab. Jadi
itu sangat sedih banget. Jadi ketika saya di ruangan sebelah saya diberikan nilai A sama dosen-dosen, dia dapat C gitu. Dapat C. Karena terlalu complicated, ya, complicated. Jadi dia sendiri akhirnya kesulitan, ya. Nah, makanya di sini try to keep this simple. Jadi simple aja teman-teman, riset simple tapi bisa terjawab dan dia punya nilai value yang uh, bagus gitu ya, buat entah itu buat uh, institusi, buat government, atau buat apa, community, masyarakat gitu ya. Uh, the Kemudian the more variables the more difficult, ya. Jadi semakin banyak variabel yang kalian gunakan, semakin sulit, ya. It's okay kalau kalian tetap mau, misalkan mau research dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Kalau kalian misalkan memang seneng atau masih betah di UNESA misalkan, ya, silahkan pakai banyak variabel, ya. Cari pertanyaan yang paling sulit tuh, ya. Sampai nanti dosen pun, saking sulitnya pertanyaan, dosen pun mungkin juga akan apa ya, effort harus belajar lebih gitu. Tapi yang pasti kalian bakal menyulitkan pembimbing kalian ini, ya. Jadi simple, variabelnya tidak muluk-muluk, ya. Dan kemudian use the opportunity, ya. Jadi ada kesempatan, opportunity. Jadi kalau kalian punya kesempatan, misalkan eh, sudah punya data nih, sudah punya data. Ya, misalkan dulu pernah bantu dosen buat penelitian apa, atau pernah bantu senior untuk nyelesain skripsi. Nah, bisa dipakai tuh. Ya, misal data-data yang kemarin, tinggal kalian misalkan, oh ya saya cuman mau nambahin misalkan bagian ini gitu. Kira-kira kalau pakai ini berubah nggak hasilnya? Misalkan seperti itu. Nggak apa-apa pakai gitu. Itu namanya opportunity. Silahkan gitu. Kesempatan nggak datang dua kali. Jadi kalau ada, ambil, berani gitu ya. Jadi saya dulu waktu mau ke luar negeri, satu pesan bapak saya yang saya ingat terus gitu ya, harus wani gitu. Nek nek wani ojo wedi gitu ya. Nek wedi ojo wani-wani gitu ya. Jadi harus berani gitu ya. Kemudian get help at this stage, ya. Yang pertama, senior dan college. Bisa minta bantuan dari senior misalkan, sama senior misalkan, ya. Bisa minta bantuan misalkan dia punya topik yang sama dengan kalian. Gak apa-apa, tanyain gitu ya. Misalkan ketika kalian ada kesulitan, atau tanyain gimana sih cara analisis data punya dia dulu gitu kan. Nah, bisa ditanyain. Kemudian experience researcher atau peneliti yang sudah punya experience, bisa kalian tanya, seperti dosen misalkan. Dosen-dosen yang serumpun dengan topik yang kalian angkat, itu bisa kalian tanyakan gitu ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan tonton. Use the opportunity, ya. Bertanya itu juga kesempatan gitu. Jadi kalau saya bilang ada yang mau bertanya, jangan depresi gitu ya. Ini kalau saya udah bilang kayak gitu kayaknya aduh gitu, ditungguin nih bertanya gitu ya, jangan gitu. Pak, Jadi izin bertanya, Pak. ya silakan. Nah, bagus, ini keren. Hafiz ya langsung nanya dia, gimana Hafiz? Tanya terkait ini kan, sebuah penelitian itu biasanya kan ada berupa manfaat yang bisa dihasilkan. Misalkan penelitian yang kita lakukan itu hanya memberikan manfaat sedikit dan bahkan hampir nggak bakal dipakai oleh semua orang. Hmm. Apakah itu tetap kita lakukan penelitian? Kalau misalkan yang setelah jadi nih, kita melakukan penelitian sampai ketemu hasil, terus Hmm. sampai manfaatnya. Nah, tapi eh, ditindaklanjuti ternyata penelitian kita ini tidak terlalu berpengaruh besar terhadap masyarakat sekitar. Apakah kita bisa melakukan itu atau mencari topik lain? Oke, ya, pertanyaan bagus. Ya, walaupun misalkan riset kita itu in the end gitu ya, ternyata tidak terlalu valuable gitu ya, nggak terlalu banyak eh, misalkan luaran yang bisa kita sharing ke orang misalkan gitu ya. Misalkan ternyata apa yang kita teliti itu tidak jauh eh, berbeda, atau misalkan walaupun misalkan nih kita pakai, ada topik yang sama ya, metodenya kita pakai yang berbeda misalkan dengan metode yang sudah ada, ternyata hasilnya nggak jauh beda gitu ya.
Apakah itu tetap kita lanjutkan? Tetap gitu ya, tetap kita laporkan seperti itu. Harus honest gitu. Kita harus jujur dengan hasil penelitian yang kita dapat. Nah, kalau dibilang penelitian itu useless, enggak juga gitu. Ya, walaupun misalkan ketika dilihat oh enggak jauh berbeda nih, pakai metode satu sama metode dua ternyata hasilnya agak mirip gitu ya. Nah, apa ininya eh benefitnya adalah orang lain yang mau melakukan penelitian itu udah nggak perlu lagi karena udah lihat oh ya hasilnya nggak jauh beda, udah nggak usah dilakuin lagi gitu kan. Jadi tidak mengulang, eh, tidak wasting time untuk researcher yang lain gitu karena udah tahu oh ya kalau metode ini udah dipakai ternyata hasilnya tetap serupa, mirip misalkan, atau tidak terlalu berpengaruh misalkan seperti itu. Nggak apa-apa, tetap harus dilaporkan. Dan itulah besar hatinya seorang peneliti, harus di situ, harus jujur. Nggak boleh kita misalkan, oh ternyata tidak terlalu eh, apa namanya signifikan perbedaannya misalkan. Tapi kita kita apa namanya datanya dirubah-rubah biar kemudian akhirnya menjadi suatu penelitian yang sangat berbeda dengan orang lain, itu nggak boleh gitu ya. Jadi penelitian itu tetap akan bermanfaat ya walaupun sekecil apapun eh, benefitnya. Ya, gitu. Oke, thank you Hafiz untuk pertanyaannya. Selain Hafiz, siapa lagi? Ada pertanyaan? Coba ya, saya lihat. Oke, kita lanjut ya. Kemudian dalam research itu ada yang namanya literatur. Gitu. Jangan ngambil literatur sembarangan. Wait, sebentar ya. Jangan ngambil literatur sembarangan. Yang pertama, yang selalu saya ingatkan, check to see if your idea is original. Ya, apakah ide kalian itu memang ori? Ya, itu ori dari kalian sendiri, gitu ya. Kemudian get articles, cari tahu, ya, cari tahu itu, cari tahu untuk apakah ini memang belum pernah dilakukan, apakah sudah dilakukan, metodenya gimana, gitu ya. Kemarin saya mau meneliti tentang Pantai Kenjeran, ya, tentang potensi wilayah pariwisata di Kenjeran. Ternyata udah banyak yang neliti, gitu. Udah, akhirnya saya rubah, gitu. Nggak jadi di Kenjeran, udah banyak yang neliti nih, gitu, kan. Dengan eh, itu ya walaupun mungkin agak lain analisisnya tapi saya yakin nggak jauh beda dari situ nanti hasilnya. Kemudian baca artikelnya, setelah nyari artikel dibaca, jangan dicari dikumpul semua di folder tuh biasanya gitu ya kalau lagi skripsi. Ah ini mirip nih, simpen 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 simpen, tapi nggak dibaca gitu. Yang dibaca cuma satu dua doang yang punya, yang apa yang bisa di-download kemudian ada sekitar misalkan eh, full nih skripsinya, full gitu, itu yang di-download, itu yang dipakai gitu ya. Padahal ada jurnal-jurnal yang bagus cuman karena jurnalnya itu hanya misalkan 14 lembar tapi tidak dipakai gitu ya. Kemudian most of this will be vital when writing up reports. Jadi ketika kita menulis ya, menulis laporan penelitian tadi, yang artikel-artikel tadi yang kita kumpulkan itu menjadi sangat-sangat penting gitu ya, menjadi sangat penting ya karena eh, itu yang akan memperkaya research kalian gitu. Semakin banyak membaca, semakin luas knowledge kalian, semakin terbuka pikiran kalian untuk menulis. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa kadang ada orang yang kita temukan itu dia fanatik atau dia merasa dia paling benar ya. Itu karena dia cuma baca satu buku gitu ya, satu buku. Jadi dulu saya pernah eh, habis jabat tangan ya, jabat tangan sama perempuan, terus saya sholat gitu ya. Terus teman saya bilang, wah sholatmu nggak sah nih karena tadi kan kamu habis jabat tangan gitu kan. Dia bilang kan nggak sah tuh, habis wudhu jabat tangan udah nggak sah wudhunya. Nah it's okay karena dia cuma baca dari yang kita follow. Teman-teman di Indonesia yang paling banyak kita follow siapa? Yaitu siapa? Imam Syafi'i ya. Tapi Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika kita wudhu jabat tangan batal. Tapi Imam Ahmad bilang walaupun kita jabat tangan selama itu kita tidak menggunakan nafsu pada saat kita jabat tangan, wudhu tetap oke, tetap terjaga. Jadi saya mau menerapkan Imam Syafi'i boleh, saya mau menerapkan Imam Ahmad boleh, ya kan?
Jadi teman saya yang mengatakan bahwa sholat saya nggak sah karena dia cuma baca satu kitabnya Imam Syafi'i. Kalau dia baca kitabnya Imam Ahmad, Imam Hambal, dia pasti akan lebih tahu lebih banyak gitu. Jadi kadang ada orang yang ketika kita jumpai, dia merasa bahwa oh dia paling benar, bisa jadi dia tidak baca banyak literatur, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ketika eh, ditegur, kemudian dia tidak marah atau apa ya, karena dia punya dia ngerti bahwa di dunia ini nggak cuman satu eh, sumber aja gitu ya. Jadi semakin banyak baca, semakin tahu gitu ya. Jadi tidak mudah kita ngejudge orang karena kita punya ilmunya. Kadang orang bisa ngejudge orang lain bahwa oh kamu gini, kamu gini, kamu gini karena dia cuma punya satu referensi. Yang itu pun dia nggak update-update gitu ya. Jadi harus eh, baca terbuka pikiran ya, baca ulasan. And then setelah ini masih di ranah literatur ya. Jadi ketika kalian baca literatur, sudah mengumpulkan banyak literatur, kemudian find gap area. Jadi find gapnya. Kayak waktu itu saya nyari nih literatur tentang perkembangan kota ya. Saya cari perkembangan kota nih. Kota-kota besar banyak banget referensinya. Kota besar banyak. Kemudian saya coba cari kota medium size city, small city. Sangat sulit saya dapatkan eh, referensinya pada saat itu ya karena belum banyak diteliti. Nah, kemudian saya masukkan itu sebagai gapnya bahwa eh, kota-kota besar diuntungkan karena banyak peneliti yang concern ke sana, sedangkan kota-kota kecil itu masih sangat sedikit peneliti yang tertarik dengan itu, sehingga kemudian kota kecil ini ketika dia berkembang dia mengulang lagi kesalahan yang dilakukan oleh kota-kota besar karena tidak ada rekomendasi yang diberikan ya, jadi kurang ya. Kemudian find obsolete measurement and result ya. Jadi in the end dari suatu result dari suatu riset yaitu ada hasilnya ya, dan kita harus bisa mengukur hasil dari penelitian kita. Kemudian define objective of the study ya. Jadi menentukan objektivitas dari studi yang kita lakukan. Mungkin sampai sini tuh teman-teman, mungkin saya lihat-lihat raut-raut mukanya ini masih agak bingung ya, bingung-bingung nggak apa-apa. Habis ini, setelah ini kita latihan, latihan buat proposal, ya. Nah, steps yang ada di dalam research ya, yang jadi kembali saya ulangi, yang pertama choose a subject, menentukan subjek, kemudian kita mencari literatur, kemudian mencari formula ya, formula yang akan kita gunakan, kemudian menyusun sinopsis, sinopsis ya. Jadi kita menyusun sinopsis, kemudian procuring of suitable approaches material, material-material yang akan ada di research kita, sampai dengan terakhir di preparation of the writing thesis ya teman-teman. Ini nanti bisa kalian saya kirim nanti kalau misalkan, karena ini sangat panjang untuk saya jelasin, ini sebaiknya nanti bisa kita eh, apa learning by doing ya, sambil kita nyusun proposal nanti teman-teman akan bisa lihat step-step ini ada di dalam proposal yang akan kalian gunakan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang poin-poin ini bisa kita diskusikan ya. Nah, kemudian ethics ya. Jadi dalam penelitian itu ada ethics ya. Ethics yang pertama, ethics itu apa? Ethics itu etika ya. All authors should directly involved in entire study. Jadi semua penulis itu harus terlibat di dalam research. Ada kadang yang nitip nama ya gitu, nitip nama ya gitu biar dapat poin gitu. Tapi dia nggak ada sumbangsinya. Atau misalkan sekecil-kecil apa ya peran itu biasanya ya udah deh ntar saya yang print atau konsumsinya saya siapin gitu ya. Atau saya jadi ini deh, jadi apa namanya transportasinya gitu ya. Itu sekecil-kecil peran ya. Tapi saya berharap peran teman-teman nggak di situ gitu, tapi benar-benar terlibat di dalam riset tadi. Biasanya ada tuh di dalam satu grup atau kelompok pasti ada itu yang dia cuman bagian yang ini doang ya, yang apa namanya, bagian ngeprint kah atau bagian apa gitu ya. Jadi yang lain udah ngerjain, dia the rest-nya, sisanya gitu ya. Kemudian artikel atau riset itu should free from plagiarism. Jadi tidak boleh ada unsur plagiat ya, karena kalian adalah akademisi. Kalau plagiat itu sangat malu ya kalau kita
plagiasi. Itu malu banget karena kita seperti pencuri gitu. Kita nyuri ide orang, kita nyuri hasil karya orang gitu ya. Cuman dirubah aja misalkan bahasanya dari bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia terus udah jadi itu diganti nama gitu ya. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Kemudian harus follow etika dalam eh, penulisan gitu ya teman-teman. Nanti eh, minggu depan kita insya Allah sudah di kelas, nanti kita latihan sama-sama menulis ya. Oke, ini proses of research ya. Jadi ada yang pertama question problem ya, topik dulu question problem, kemudian goalsnya apa, tujuan kalian meneliti apa. Setelah tahu tujuannya apa, baru mendesain eh, apa rencananya ya. Kemudian ada resultnya, hasilnya, baru kemudian kita masuk kepada conclusion. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang ada pertanyaan. Siapa nih? Em, Jovita, Jovita kemana nih Jovita nih? Jovita Meva ada pertanyaan? Ini ya. Mana Jovita Meva mana? Disappear. Hilang ya. I don't know apakah dia hilang atau eh, keluar ya. Oke, Jovita dulu ya. And then eh, tidak ada yang bertanya, saya mau ngasih tahu next week ya kita masuk di kelas. eh, Nanti masing-masing tolong bawa eh, laptop ya. Kalau misalnya nggak punya laptop, em, tulis tangan boleh, tulis tangan di kertas. Tapi itu nanti pas bakal lebih effort ya. Nah nanti kita nulis proposal sama-sama. Dan nanti saya akan random ngambil proposal dari kalian ya. Jadi semua harus buat karena saya random ambil nanti. Nah, kemudian nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi, karena ini belajar ya, siapapun nanti yang random diambil, itu nggak usah malu misalkan kalau proposalnya juga belum belum maksimal gitu ya. Namanya belajar ya. Ini kan memang tujuan eh, mata mata kuliah ini kan kita eh, belajar gitu ya. Gimana kalian membangun suatu proposal gitu. Jadi jangan malu. Malah harusnya pengen gitu ya. Dulu saya waktu saya kuliah kemarin ketika ada mata kuliah writing and publication itu kita berebut tuh supaya proposal kita yang dibahas karena kan berarti kita udah dapat masukan secara gratis nih dari banyak orang. Jadi kalau daripada malu di keep sendiri proposalnya dibaca sendiri keep sendiri nanti kan nggak tahu kesalahannya di mana karena yang bisa nilai kita kan orang lain kan. Saya nggak bisa bilang oh saya baik gitu ya. Yang harus nilai kan orang lain gitu. Nggak bisa kita ngecap terus gitu ya. Oh saya yang paling baik nih, saya the best nggak bisa gitu. Harus opini orang lain kita 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 butuhkan gitu ya. Itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaan. Udah siap tanggal 14 memilih atau ada yang golput ini? Ya, Roman-Romannya ini nomor 2 ya. Nggak boleh golput, Pak. Nggak boleh golput ya, bagus. Harus menentukan ya. Sholat istikharah dulu gitu ya. Ya. Jadi serumah sama semua apa beda-beda nih pilihannya nih. Beda-beda, Pak. Wes, mantap demokrasi ya. Dalam rumah harus demokrasi gitu ya. Saya juga gitu beda-beda ya. Ya, istri saya pilihannya beda, saya pilihannya beda gitu ya. Walaupun dia terus berusaha untuk menginvolve pilihan saya gitu ya. Dia terus jadi kalau dia scroll scroll TikTok tuh didenger dengerin gitu ya, biar saya bisa terinfluence gitu ya. Saya sampai sekarang juga masih agak bingung ini mau pilih siapa, tapi ya harus memilih gitu ya. Terutama yang concern sama gimana ya? Saya hanya berharap supaya pendidikan di Indonesia juga bisa maju gitu ya, terutama juga fasilitas-fasilitasnya gitu. Supaya eh, teman-teman kita bisa jadi negara yang maju, nggak cuman berkembang-berkembang terus ya. Kalau di sosial media saya lihat tuh apa Wakanda Forever itu terus ya. Ya, atau misalkan
negara berflower ya, Indonesia negara berflower terus, nggak pernah maju, jadi berkembang aja terus gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi negara maju karena satu yang mungkin negara kita lupa bahwa yang paling menentukan majunya suatu negara itu adalah SDM gitu ya. SDM jangan terlalu fokus dengan natural resource, of course itu sangat penting, tapi SDM itu sangat penting. Teman-teman kalau lihat Jerman, Jerman misalkan atau Singapura saja tetangga kita nggak punya apa-apa, air aja Singapura itu daur ulang gitu kan, nggak punya apa-apa. Apa yang mereka punya? SDM gitu ya. SDM-nya tinggi gitu, akhirnya jadi negara maju gitu ya. Kalau kita natural resource-nya berlimpah gitu ya, sumber daya alamnya banyak, tapi karena pemerintah nggak fokus di SDM, akhirnya banyak orang-orang yang dari luar yang ngambil ya, banyak orang dari luar yang ngambil gitu. SDM itu sangat penting teman-teman, itu yang menentukan eh, masa depan negara itu maju atau enggak. Jadi dan SDM itu tidak tidak takdir ya, ada yang ngatain gua jadi saya punya ponakan kemarin, eh, dia nilainya agak kurang ya, dia nilainya agak kurang terus dia protes, dia bilang sama dedinya, you are smart, dia bilang daddy smart, mommy smart, why I'm stupid, something's wrong with my gene, dia bilang sesuatu apa, ada yang salah sama genetika saya gitu ya. Jadi teman-teman nggak ada ya semua smart itu karena kita rajin menggali potensi diri gitu ya. Nggak semua, saya yakin nggak semua nanti dari kalian ini akan uh, kemudian kerja sesuai dengan bidangnya. Pasti ada yang lipir sana sini ya. Apakah itu menjadi pegawai bank, apa jadi entrepreneur, jadi selebgram, seleb TikTok, mungkin ada ya. Jadi it's okay selama itu bisa buat uh, menurut kalian sukses, silahkan ya. Pencapaian orang itu beda-beda, standarnya beda-beda gitu. Sama dengan research nanti ya. Research walaupun hasilnya beda-beda, itulah pencapaian kalian. Tidak boleh minder ya, nggak boleh minder. Jadi harus belajar nanti gimana riset. Saya em, berharap supaya ketika kalian nanti lulus, sorry, apa namanya, melewati ya, sudah melewati UTS dan kemudian masuk dengan Prof Erina, saya berharap kalian semua udah bisa atau berharap jago ya, tapi eh, bisa menyusun proposal itu sudah nilai poin yang cukup bagus. Tapi kalau kalian sudah mahir nanti itu malah lebih baik lagi gitu ya. Nanti harus kita learning by doing. Jadi kita belajar sambil melakukan gitu. Jadi sambil kita nulis research, nanti kita poin-poinnya kita akan bahas ya, eh, seperti apa. Jadi nanti tadinya itu saya mau bikin grup grup research ya, tapi saya khawatir nanti kalau grup research itu eh, tidak merata nanti gitu. Jadi saya pengen masing-masing buat researchnya. Nah nanti jadi teman-teman nanti setelah ini silahkan kalian memilih topik ya. Kalau kemarin kita kan mintanya yang sesuai KBK ya, KBK yang ada di sipil. Nah teman-teman milih topik ya, hidro, transport, struktur, terserah kalian pilih topik. Kemudian nanti kita akan masing-masing nanti ketika minggu depan at least sudah punya satu introduction ya, introduction ke metode. Nggak usah metode, nggak usah dulu, introduction dulu ya, introduction bagaimana kalian mengcapture eh, suatu fenomena yang ada di sekitar, kemudian kalian angkat menjadi suatu research kalian gitu ya. Jadi nanti minggu depan masing-masing sudah harus punya introduction, introduction aja tidak lebih dari 1.000 kata ya. Jadi tidak lebih dari 1.000 kata, paling satu lembar setengah aja gitu ya. Jadi dibuat dan eh, sebisa mungkin jangan ambil dari punya orang lain, karena ketika saya tahu nanti misalkan oh ini punya orang nih ya, misalkan sudah publish, kalian ambil gitu atau kalian berubah-ubah dikit pakai parafrase dan lain-lain, I know that ya, saya tahu. Jadi saya punya aplikasi Turnitin, saya punya aplikasi dari kampus saya yang masih bisa saya gunakan untuk ngecek itu teman-teman ya. Jadi dari awal saya ingatkan kita harus jujur ya, semampu kalian gitu ya.
Saya bukan orang yang menilai hanya dia hasil akhir ya, tapi saya menilai proses. Saya lebih menilai proses daripada hasil akhir ya. Itu tidak ada yang instan, semua harus melewati proses. Ya. Any question? Silakan. Sambil saya kenal-kenal orang-orangnya. Saya lihat-lihat nih. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Sorry ada telepon gabut. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Siapa nih? Coba ya. Jazilan mutawakkilallah. Wah, keren juga namanya. Jazilan, panggilannya apa ini? Jazil atau Akil, apa? Pak. Jazil. Akil, Pak. Akil. Siapa? Akil, Pak. Akil. Oh, apa artinya namanya nih? Jazilan mutawakkilallah. Apa artinya Akil? Arti namanya? Bagus juga nih. Nanya nggak ke orang tua? Teman-teman kalau dikasih nama pada nanya nggak? Oh, anak pertama yang cerdas, Masya Allah. Keren, keren, keren. Anak pertama ya. Anak pertama yang cerdas namanya. Oke, mantap ya. Saya berharap nama yang diberikan orang tua itu kan doa ya. Mudah-mudahan ya. Coba Sunday, Sunday ini dari kemarin ya. Ya Sunday, gimana Sunday? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Nah, siap. Silakan. Saya kurang paham mengenai quality control, Pak. Itu quality control dalam riset itu gimana maksudnya, Pak? Oke. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi quality control dalam research itu kita punya suatu barrier ya. Jadi misalkan kalian ketika mengoleksi data, biasanya ada data yang tidak valid gitu ya. Ada data yang tidak valid. Jadi kenapa bisa ada data yang tidak valid misalkan? Karena kuesioner yang dibuat misalkan bisa memicu jawaban yang bias atau jawabannya melebar misalkan seperti itu. Nah, caranya biar dia nggak bias, kita pakai apa gitu. Nah, quality control tadi udah masuk nih. Misalkan dengan menyusun kuesioner yang lebih fokus, tidak melebar gitu ya. Misalkan kalau kita bertanya tentang misalkan em, bagaimana sih bagaimana sih suatu misalkan suatu bangunan gitu ya. Misalnya kita bertanya, bagaimana sih suatu bangunan itu dikatakan bagus? Terus kita nanya orang gitu ya. Nah, orang bisa jawabannya bisa sangat beragam, ya, sangat beragam dan itu bisa bikin penelitian kalian menjadi bias terlalu meluas gitu. Semua jawaban orang akan kalian kumpulkan, ya, kalian kumpulkan dan itu akan menjadi sangat banyak. Gimana caranya biar nggak bias? Kita bikin opsi, misalkan bangunan dikatain bagus seperti apa, misalkan, oh pondasinya misalkan kuat gitu ya, kemudian apalagi misalkan oh tulangannya bagus, misalnya tulangannya ukuran sekian-sekian dikatakan bagus gitu ya, misalkan. Beban bangunan dengan struktur bangunan seimbang misalkan. Nah, itu poin-poin yang kita masukkan ke dalam interview kita sehingga kemudian ada kontrol terhadap jawaban-jawaban dari responden yang kita tanyakan. Jadi itu salah satu contoh quality control ya. Atau kalian menggunakan suatu tools misalkan yang bisa membaca jika ada data yang nggak valid gitu. Ada data kan ada tuh misalkan kalau nggak salah di SPSS juga ada tuh. Ketika kalian mengelompokkan data, ada data yang fail gitu ya. Nah itu gimana caranya? Apakah dibuang atau gimana? Nah itu tuh masuk di dalam quality control tadi gitu. Itu ya bisa dipahami teman-teman ya. Sunday pertanyaannya bagus sekali ya. Ada lagi yang lain? Dava lagi di mana nih? Lagi di Manchester Dava. Pak. Tenangannya Manchester Dava ya. Saya Liverpool. Waduh. Manchester. Siapa pemain ini favorit Dava? Masih Wayne Rooney yang dulu, Pak. Wih, mantap mantap ya. Senangannya Manchester. Keren keren keren. Kita cari lagi ya. Siapa? Em,
Dwi Novitasari. Dwi lagi di rumah, Dwi? Iya Pak, di rumah. Ya udah makan siang belum? Belum. Oh, pantesan agak lemes dari tadi Dwi ya. Oke lah, karena Dwi belum makan siang, teman-teman. Nanti mahnya kamu kita close ya. Nanti bertemu insya Allah next week ya. Dwi silakan makan siang, jangan sampai mahnya kamu nanti saya dimarahin orang tuanya ya. Oke teman-teman, see you next week ya. Mudah-mudahan, oh ya saya nanti tolong PJ-nya absen dikirim ke saya ya, sama tolong minggu depan nanti kelengkapan kelasnya tolong disiapin ya. Saya nggak tahu soalnya apakah kemarin ada isu proyektor suka nggak kebagian gitu ya. Saya sampai berpikir untuk beli proyektor sendiri gitu ya. Oke ya teman-teman. Terima kasih udah join di kelas saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Walaupun tadi ada pertanyaan gimana Pak kalau manfaatnya dikit, it's okay lah ya. Saya berusaha memberikan manfaat. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik sama teman-teman. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.